Allah takdirkan, udah Allah tentukan kalian itu nanti celaka ataupun kalian bahagia selamat fid dunya wal akhirah. Makanya nanti terbagi ada 4. Ada sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Itu pertama. Yang kedua, sa'idun fid dunya wa sa'iyun fil akhirah. Yang ketiga, syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang keempat, syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Nanti terbagi 4 kalian semuanya. Manusia itu terbagi 4. Sa'idun fid dunya, bahagia di dunia. Wa sa'idun fil akhirah, dan insyaallah alhamdulillah akan bahagia di akhirat juga. Itulah diciptakan. Gimana caranya? Yaitu yang takwa itu. Dalam artian kalian semua yang kalian miliki, baik waktu, baik yang dimiliki harta atau kekuatan atau pikiran, untuk agama, untuk akhirat, untuk Allah. Di dunianya akan bahagia, di akhiratnya pun akan bahagia. Itu namanya berkah di dunia juga, di akhirat juga. Kalian punya harta, silahkan sedekahkan. Kalian punya ilmu, silahkan sampaikan. Kalian punya tenaga, silahkan berjuang tenaga untuk bantu-bantu kebaikan. Di dunia bahagia, insya Allah di akhirat pun bahagia. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang kedua, sa'idun fid dunya wa sa'iyun fil akhirah. Bahagia di dunia, tapi na'udzubillah di akhirat celaka. Ada seperti itu? Ada. Cerita-cerita dari mulai pada zaman Nabi atau sahabat, atau kalian atau kita sendiri nih. Di dunia bahagia nih. Wah, bisa main-main, bisa bebas, ada sholat tinggalkan, ada perintah puasa biarin, enak-enakan aja. Ada larangan, jangan mabuk-mabukan, jangan zina, atau jangan diantaranya mendekati zina, pacaran, udah biarin. Kelihatannya di dunia akan bahagia, tapi nanti akhirat akan celaka. Syaqiyun, na'udzu. Yang ketiga, syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada orang itu di dunianya celaka, artinya sengsara, miskin diantaranya. Miskin, tapi tetap dia berjuang. Waktu sholat, waktu belajar. Sederhana lah diantaranya. Ataupun nanti miskin, ataupun fakir. Gak jadi alasan. Makanya nanti ada hujah para nabi, hujah para sahabat yang nanti akan memberikan hujah kalian kalau kalian berhujah atau beralasan. Ya Allah, dulu aku di dunia gak ibadah, kenapa aku miskin, gak ada baju, gak ada apa-apa. Coba perlihatkan. Nabi Isa datang. Nabi Isa paling miskin, pakaiannya cuma satu, bolong-bolong di tambal-tambal, bahkan tidak punya istri. Nabi Isa itu sampai sekarang kan Nabi Isa belum punya istri, dan beliau diangkat ke langit dan nanti turun ketika kiamat datang, menjelang kiamat. Beliau ada yang mengatakan menikah dulu. Dan berapa lama? Ya, nanti kita akan pertemuan berkaitan dengan menjelangnya kiamat. 10 yang paling utama kejadian menjelang kiamat. Di antaranya Nabi Isa. Nabi Isa paling miskin, masih muda, tapi cobaannya besar sekali. Kalian nanti, ya Allah miskin, atau kalian misalkan ada alasan lagi, ya Allah aku masih sibuk, ya Allah mengurus harta di kantor banyak. Datangkan siapa? Nabi Sulaiman, ataupun Nabi yang paling kaya, bahkan bisa Nabi Yusuf juga. Nabi Sulaiman tetap ibadah meskipun beliau itu Masya Allah paling kaya. Dulu satu negara dia yang pegang kekayaannya dengan Ratu Bilqis ya. Nah, paling kaya luar biasa. Bukan manusia aja yang dikuasai, jin pun kalah sama beliau. Hari urang malah karek boga duit 100.000, 1 juta, waktu sholat tinggalkan main game.
beli paket internet, tinggalin sholat, onan, gak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang akan menjadikan hujah nanti, menjadikan alasan buat kalian. Ya, wah saya mah sibuk artis, ganteng cowok misalkan. Nabi Yusuf datang, teganteng umah Nabi Yusuf, paling ganteng Nabi. Ya, meskipun ada yang mengatakan sebenarnya hakikat yang paling ganteng itu adalah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu SAW tertutup dengan akhlaknya. Jadi kalau ada orang, contoh ada orang meskipun biasa tapi akhlaknya baik, disebutnya soleh, solehah, ataupun ganteng, cantik. Daripada wajahnya cantik tapi kelakuannya nauzubillah nakal atau enggak soleh, solehah. Seperti contoh misalkan di film-film lah, jangan jauh-jauh. Meskipun cantik tapi dia perannya peran jahat. Kayak tamu ada begitu. Wajahnya cantik tapi kelakuannya jelek. Ya, jangan sampai jadi hujah, jangan jadi alasan. Bahkan terakhirnya katanya, kalau kita banyak alasan terus, disuruh perintah Allah tidak mau, larangannya malah dikerjakan. Kalau gini alasannya, udah aja kamu kalau misalkan gak mau ke neraka, udah aja masukin ke peti dulu. Masukin ke peti, udah dari peti langsung dilempar ke neraka, lebih parah lagi, malah gak bisa keluar di dalam. Yang banyak alasan itu Allah akan berikan hujah kepada kalian yang banyak alasan ketika melakukan ibadah atau menjauhi maksiat. Dan yang terakhir, naudzubillah, golongan yang terakhir, syaqiyun fid dunya wa saqiyun bil akhirah. Ya, yang tiga tadi belum selesai masalah saidnya. Di dunianya dia miskin, tapi di akhiratnya karena dia tidak menjauhi amalan-amalan yang baik, malah dia kerjakan meskipun di dunianya miskin ataupun lagi banyak ujian, karena dia sengsara, tapi di akhiratnya dia akan bahagia karena dia melaksanakan perintah Allah. Belajar terus, berjuang terus. Yang terakhir tadi, syaqiyun fid dunya wa syaqiyun bil akhirah. Celaka sengsara di dunia, celaka sengsara di akhirat. Nauzu, udah mah miskin, malas ibadah. Aduh, apa yang harus diambil? Ya, nauzu billah. Jangan sampai di dunianya celaka, di akhiratnya pun celaka. Bahkan misalkan kita lagi miskin, ada yang ngasih makanan atau apa, sampai kita diajak masuk non muslim, misalkan keluar dari Islam, nauzubillah. Mudah-mudahan kita tadi ya minimal kita diuji yang syaqiyun fid dunya, sengsara di dunia, tapi di akhirat kita bahagia, masuk surga. Nah itu janji Allah di antara paling bagus. Mudah-mudahan kita berjuang juga karena ada kebahagiaan di dunia itu. Mudah-mudahan bahagia di dunia dan bahagia di akhir, bersama teman, bersama guru-guru, bersama orang tua di rumah. Terus bahagia itu, berkah itu kita saling mengingatkan. Kak Arya misalkan waktunya sholat, ayah, ibu ajak untuk sholat, mengingatkan. Atau sebaliknya orang tua ke anak-anak, jangan sampai orang tua ngasih semangat atau ngasih kebahagiaannya hanya di dunia saja, giliran masalah akhirat dia cuek aja. Ya, mudah-mudahan kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa, angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dunubana wa liwalidina warhamna kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana hab lana azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.